Anda semua sudah siap di depan layar kaca Anda dong? Tentunya baiklah kalau begitu. Tentu saya juga sudah siap karena saya akan menemani Anda di acara Rumpi Love Secret. Wah, Daniel juga di pojokan sana ya akan memeriahkan suasana siang hari ini. Seperti biasanya, mojok dulu yuk untuk membahas berita-berita yang hot yang sedang ramai diperbincangkan baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia apa? Ya ini pemicunya adalah dari postingan di sosial medianya Ari Wibowo. Ya, Ari Wibowo belakangan ini menjadi sorotan gitu, salah satu artis yang menjadi sorotan gitu selain Ijong ya. Selain Ijong kemarin terkait dengan kabar bahwa ada gugatan perceraian gitu ya terhadap istrinya. Nah ini jadi rame karena terakhir kan sempat pengacaranya Inge gitu melontarkan gitu bahwa apa sih salah satunya pokoknya ada mereka punya perjanjian pranikah gitu kan, semua aset atas nama Ari Wibowo apa segala macam sehingga muncul tuh tudingan-tudingan, oh Ari Wibowo kayaknya pelit banget ya gitu tuh, terus bergulir sampai akhirnya Ari Wibowo sempat juga melakukan press conference, tapi press conference itu ternyata tidak menyelesaikan keributan ya, malah tambah rame sehingga akhirnya kemarin malam kalau nggak salah Ari Wibowo bikin postingan lagi di Instagramnya dalam bentuk video. Seperti apa statementnya coba kita lihat yang berikut ini. Oke, gitu ya. Inge-nya sendiri kita belum pernah melihat secara langsung Inge memberikan statement kecuali waktu itu pertama kali itu berdua sama Ari Wibowo. Mereka mengatakan dua-duanya adalah ya ini sudah keputusan bersama gitu ya. Dua-duanya akan memberikan statement gitu ya. Tapi ya ternyata ya, rencana dan niat lalu apa yang terjadi itu berbeza. Pernyataan Ari Wibowo ini mendapatkan dukungan juga. Ini ada kakaknya ya, Ira Wibowo juga komen dibilang, I'm proud of you Ri, memilih diam dan tidak membalas adalah hal paling baik yang bisa dilakukan. Orang yang kenal kamu atau pernah ketemu kamu tahu kok kalau kamu tidak seperti yang dituduhkan. Untuk mereka yang tidak kenal alangkah baiknya kalau tidak mudah percaya dengan berita atau fitnah yang beredar. Tapi kalaupun mau percaya ya kita juga nggak bisa berbuat apa-apa, biarkan aja. Yang penting kamu tetap selalu berusaha menjadi orang baik. Selebihnya waktu yang akan berbicara, begitu ya kan. Apa sih yang jadi ribut? Ya gara-gara itu tadi kan ada perjanjian pranikah, terus semua aset juga atas nama Ari Wibowo. Ari Wibowo juga mengajukan gugatan hak asuh anak gitu ya. Terus pengacaranya Inge juga kemarin sempat mengatakan bahwa dapat jatahnya tuh dalam bentuk kartu kredit dengan limit terbatas gitu. Ari Wibowo kemudian mengklarifikasi itu karena ada banyak tudingan, ih pelit banget artis masa cuma gitu doang sih gitu-gitu ya. Adalah jabarannya, tapi penjabarannya itu tidak menyelesaikan masalah karena berlanjut ya. Banyak artikel-artikel di luar sana yang justru ada tuh, jadi pada saat press conference tidak disebutkan gitu, tapi pada banyak berita-berita di luar sana terutama ya pokoknya berita di infotainment ya, tulisannya adalah budget ini sekian, budget ini sekian, budget ini sekian gitu ya, budget yoga gitu 500.000 tuh aku private sekali datang. Sombong. Ya kayak gitulah ya. Jadi tudingannya adalah Ari Wibowo itu dicap gitu ya oleh netizen pelit. Padahal kan biasanya image-nya Ari Wibowo tuh positif selalu gitu ya. Nah setelah dia memberikan klarifikasi lagi tuh yang kemarin tadi malam, apa tanggapan netizen? Apakah membaik? Kita baca komentarnya. Suami nggak perlu ganteng, biasa-biasa aja, yang penting royal sama istri. Oke. Pasti kelihatan gantengnya di mata istri gitu. Oke. Subjektif. Lanjut yang berikutnya. Ira Wibowo bukannya dari mulut Ari sendiri dan pengacaranya waktu itu saya dengar ungkit soal belanjaan pembalut segala gitu ya. Kita udah cek lagi tuh di press conference ya, nggak ada. Tapi kita nggak tahu itu berita muncul dari mana. Oh ada lagi. Oh ini Ari Wibowo jawab. Kan Ila udah bilang jangan mudah percaya berita fitnahan. Di mana coba aku pernah mengucap kata. Makanya Ari Wibowo kalau mau ngomong di acara yang live ya, bukan yang dipotong-potong gitu, itu bisa datang ke acara Rumpi No Secret. Walaupun kita namanya Rumpi, tapi kita no secret, ya kan? Jawab aja klarifikasi. Apalagi ya gitu ya. Nah ini kayaknya ini hal yang mengganggu buat Ari Wibowo. Kalau menurut aku ya, karena kemarin kita nggak pernah dengar berita yang aneh-aneh gitu ya soal Ari Wibowo. Seminggu yang lalu juga nih kalau kita baca di Instagramnya Ari Wibowo sempat posting juga ya. Dibilangnya kebenaran tidak harus selalu dikampanyekan, semua akan terungkap dengan sendiri pada waktunya. I remain calm with a peaceful mind gitu ya. Pasangan ini mengklaim mereka masih tinggal bersama gitu ya, berusaha untuk berpisah baik-baik. Tepeng namanya perpisahan, walaupun baik-baik, berdua aja gitu pasti adalah gejolak-gejolak. Apalagi ramai netizen, itu lebih bergejolak lagi. Saya berbicara mewakili pengalaman pribadi. Oke, baik, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Catherine Wilson, kita lihat dulu. Catherine Wilson katanya baru kemalingan ya.
kehilangan ada kamera, gelang, uang segala macam. Benarkah kerugiannya hingga ratusan juta rupiah? Kita lihat dulu profilnya Catherine Wilson berikut ini. Dengan Catherine Wilson, terakhir kita ketemu ya pada saat masih puasa. Iya, benar. Kan? Kamu habis menjalani ada operasi gitu kan? Benar, waktu itu habis operasi. Terus ternyata kita baca kabar lagi bahwa kamu baru tahu bahwa ada beberapa benda-benda di rumah kamu yang hilang. Makanya sedih banget. Ini kamu tahunya berarti sudah operasi nih? Iya, makanya mungkin kan aku juga jarang di rumah ya. Terus kan waktunya lebih banyak di Sulawesi juga sekarang gitu. Jadi kaget juga, kok pada hilang-hilangan. Cuma nggak nyangka bener nggak nyangka tuh kalau dia gitu yang ambil kan. Kamu nggak nyangka kalau dia yang ngambil itu, kayak menjaga rumah kamu? Iya, maksudnya dia kayak udah berapa tahun dia kayak gelang gitu, 3 tahun kurang lebih. Oh, 3 tahun. Kayak gelang gitu kan, maksudnya aku suka gonta-ganti namanya cewek kan. Kadang pakai yang ini, kadang pakai itu. Oh mungkin keselip apa gimana gitu kan. Cari nggak ada. Terus tapi kan nggak ada bukti, makanya Catherine nggak bisa nuduh langsung gitu. Dan yang ini ternyata udah segala macam. Nah kemarin aku mau syuting YouTube juga, loh kok peralatan YouTubeku semua nggak ada, kamera semua clip on semua, alat perlengkapan syutingku nggak ada. Diambil, iya pasti diambil juga. Udah gitu jam tangan juga, kan kita kan suka gonta-ganti ya. Kadang pakai yang ini kan yang pakai itu. Jadi udah lama nih kamu ngerasa hilang tapi nggak tahu kalau itu diambil orang gitu ya. Sampai akhirnya ketika kamera apa ketinggalan di Sulawesi ya gitu kan, aku pikir kok tapi cari ini nggak ada. Dan ternyata banyak udah diambil. Uang ibuku juga diambil juga. Makanya tadi aku laporan lagi ke Polres juga. Ibuku datang juga sebagai saksi kan, karena ya itu. Tapi akhirnya kamu tahu bahwa dialah pelakunya, itu gimana? Ada buktinya karena ada mata uang asing juga yang ditukar sama dia, dan ada bukti kan, ada namanya, ada tanda tangannya, jadi udah nggak bisa ngelak lagi dia. Jadi kamu geledah tuh? Iya pas dia lagi sholat Jumat lagi. Aku penasaran kan, masa sih gitu. Terus semua kan aku tanya gitu, nggak cuma dia aja, tapi yang kerja di rumah semua aku tanya gitu, sampai nggak hanya pekerja aja, tapi juga keluarga juga aku tanya kan, namanya suka ada ponakan sampai ponakanku. Gitu kan? Iya sampai ponakanku sampai aku nggak tahu anti kok nanyanya ini ya, soalnya kan yang sering di kamar kan bener-bener nggak nyangka ada dia lah gitu. Jadi dia diam-diam tuh suka masuk ke kamar geratak gitu loh. Oh padahal sebenarnya dia tidak bertugas di dalam Tidak kamar. bertugas, tapi kan kadang kayak kita suruh, kayak waktu itu aku tolong dong ambilin minyak kayu putih nih buat oma gitu kan. Nyari nggak ketemu, ternyata orang ada di situ kok. Dia bukan nyari minyak kayu putih, malah geratak yang lain. Terus kayak ibuku juga Riki coba tuh taruh bed cover habis di laundry kan, taruh di kamar. Kok lama kata mamiku kan, pas bilang, Ki udah ditaruh. Terus dia yang, aduh, dia kepanik, gelagapan, panik. Terus, iya bu, taruh di mana? Lah kok taruh di mana? Udah biasa kan taruh di situ. Pas ibuku lihat, kunci berangkas ibuku udah nempel. Tapi belum nggak berhasil dibuka karena kan kunci juga, pin juga. Tapi kan berarti kan dia geratak-geratak laci-laci lemari kamar gitu loh, cari-cari gitu, coba-coba. Dan berarti bukan itu aja, uang ibuku juga di tas hilang juga. Namanya apa mami lupa ya, masa sih sepikun itu kata si mami. Apa coba nah tadi udah pakai duit buat apa aja, misalnya belanja buat ini. Tapi kok kurangnya kok banyak ya gini-gini. Tapi kan nggak semua ditanya gitu, semua karena kan yang sering kayak di kamar kita kan pasti keluarga kan. Pekerja juga ditanya, enggak lah nggak lihat ya juga sih. Ternyata dia kalau misalnya kayak disuruh-suruh gitu sekalian gitu, nyolong gitu. Ini jadi, laki ya? CCTV laki, pembantu laki. Jadi kalau CCTV kan memang nggak ada di kamar juga, jadi kita susah ya gitu. Jadi nah terus tadi bukti bahwa itu ada penukaran mata uang asing. Apalagi bukti yang kamu temukan sehingga kamu yakin bahwa dialah pelakunya? Akhirnya pas mau dibawa ke Polres, ngaku. Karena kan ibuku bilang, tadinya sama aku, aduh capek banget ngomong sama dia, memang bebel banget itu orang. Nggak ngaku-ngaku, capek kita interogasinya gitu. Bilang kan di rumah diinterogasi dulu sebelum dibawa ke Polres kan. Cari capek deh Ki, udah deh ngaku aja. Ini udah ada ini aja, orang udah ada bukti tanda tangan dan nama dia aja masih nggak ngaku. Bukan saya gimana, ini udah ada nama dan tanda tangan kamu kok, bukan saya. Akhirnya ibuku ngomong udah laki ngaku aja lah, ada itikat baik lah, minta maaf kayak apa, ada penyesalan kayak ini enggak gitu, kayak kekeh bilangnya enggak terus gitu. Terus akhirnya ntar kamu lebih berat lagi loh di sana ditanyain penyidik di Polres, lebih berat lagi loh. Dia mungkin agak takut digituin kan. Terus akhirnya, gelang kamu ambil nggak? Iya bu. Nah dari tadi kan ngaku, aku bilang aku udah capek interogasi berjam-jam. Jadi tapi udah dijual semua itu?
Iya, makanya maksud aku gini, kalau misalnya udah jual di mana biar aku tebus gitu loh. Kan sayang ya, maksudnya itu juga salah satu barang kesayangan aku. Kenangan juga, udah lama sekali itu. Jadi ya di mana Ki biar aku tebus Ki, gue bilang. Asal aja gitu jawabnya, ngeselin gitu orangnya. Makanya tadi juga kan sempat ditanya sama media, gimana Kak Catherine mau berdamai nggak? Gimana mau damai, orangnya ngeselin gitu loh. Maksudnya nggak ada itikat baik yang minta maaf, penyesalan, saya kilaf atau apa dari keluarga dia juga kan saya udah kasih tahu juga kan. Kasih tahu ada ke ART juga yang dulu kerja di rumah juga karena kan memang dia dibawa sama ART itu. Aku kasih tahu, kamu tolong kasih tahu keluarganya Ricky kalau Ricky tuh ngambil mencuri dan saya udah proses ke yang berwajib gitu. Terus? Karena nggak ada tuh dari keluarganya inisiatif mau minta maaf atau maafin anak saya atau gimana, nggak ada. Makanya aku juga agak-agak kesel ya. Udah kesel tambah kesel gitu. Jadi kalau misalnya bukan, kayaknya memang dia sih memang udah pencuri ya. Kalau misalnya dia mendesak, misalnya maaf Bu Catherine, saya mendesak istri sakit atau ibu saya atau anak saya, mungkin aku masih yang ya udah deh gitu loh. Tapi kan ini enggak, dia malah buat foya-foya. Jadi aku tambah nggak terima lah. Buat foya-foya? Iya, dia malah pergi. Jadi kalau misalnya Catherine di Sulawesi, keluarga aku, misalnya ibuku lagi di rumah kakakku kan di Tebet. Itu kan nginap berapa hari, ART yang si asisten dibawa juga gitu kan. Supir kan juga pasti karena nggak nyetir-nyetir atau di sana atau libur. Nggak masuk kan, nah dia tuh sering pakai mobilku, jadi tahu dari tetangga, baru gitu ya, nyuri ya dia kan. Udah gembar-gembor kan nih beritanya udah di mana-mana. Jadi kan tetangga pantesan dia memang sering pakai mobil juga tuh pergi kalau kalau ibu nggak ada gini-gini loh. Oh ya gini-gini. Oh kirain memang dipikir mereka tuh kirain memang boleh dipakein mobil, ternyata enggak. Jadi dia sering mobil aku, mobil ibuku. Dipakai-pakein. Gaya banget dia gonta-ganti mobil, mungkin gaya sama temen-temennya. Atau punya cewek baru. Nah, kan ada dia tuh penjaga rumah. Di rumah ada ART lain nggak yang sebenarnya tahu nih dia mencurigakan tapi nggak berani ngomong? Enggak, ya tapi kayak supir aku juga tadi, aku udah curiga sih. Itu kok dia nuker, kata orang depan, orang warung, dia nuker uang tuh sebelum lebaran kan. Nuker uang pecahan 5.000 berapa juta gitu. Udah curiga tuh. Ki, kok kamu banyak uangnya, duit dari mana? Pokoknya dia pintar bohong gitu. Dia enggak, ini uang, ya bilang kemarinnya uang om saya, terus tadi lagi bilang uang teman saya lah apa pokoknya. Terus supirku tadi baru cerita, sering dia belanja online gini-gini, belanja, beli helm baru, beli apa. Tadi juga pas aku laporin ke si ART yang dulu katanya, iya kan dia baru ambil motor baru, itu motor trail apa motor, gaya sekali kamu duit hasil curian semua. Jadi maksud aku, kalau misalnya memang butuh banget karena ada keluarga yang sakit, ada apa, kita masih maklumin, tapi ini kok keterlaluan gitu. Padahal kurang apa loh, udah dianggap keluarga, kayak misalnya dia ada kurang-kurang mau pinjam uang mau apa dikasih, terus kayak perlu ongkos apa dikasih, terus dia sakit juga kita urusin loh, bawa ke puskesmas, bayarin, beli obat, beli apa, kasih makan, tapi kok gitu. Jadi kamu ini dapat nih orang nih kerja 3 tahun ini dari rekomendasi ART yang pernah kerja sama kamu? Makanya aku bilang dia kok gini. ART kamu bilang itu kenal beneran atau cuma kenal-kenalan? Kok kadang-kadang kenal, dia bilang iya kenal Kak, baik. Gini apa dia ini juga, pantesan aku sering lihat postingan, lihat duit segepok-gepok gini. Katanya kamu nggak follow Instagramnya? Enggak, aku di hide kayaknya. Kayaknya di hide, dia cuma aku dan keluarga aku nggak bisa lihat dia. Aku bilang, iya sering pakai mobil kakak, itu juga sering disetir gaya-gaya, kok dia taruh di status. Kok aku nggak pernah tahu, aku bilang, kayaknya di hide memang. Jadi kita semua nggak ada yang tahu, tertipu semua. Oh loh, kok kamu nggak laporan ke aku kalau yang ART lama ya, tapi kan kita masih suka kontek-kontekan. Kok kamu nggak cerita ke aku kalau dia suka pakai mobilku, mobil mami juga suka dikasih, mobil ibuku. Terus aku udah tegur, Ki, kau pakai mobil, boleh kok sama Bu Catherine. Gaya kali dia, makanya udah benar-benar kurang ajar ini. Apa pelajarannya? Ini kan pernah kejadian seperti ini. Kedepannya kamu gimana? Apa yang supaya menghindari hari nggak terjadi lagi? Ya, yang pasti sekarang lebih hati-hati aja sih. Mungkin ya Catherine juga introspeksi diri, mungkin Catherine juga banyak salahnya. Terlalu percaya. Karena ya pikir apa sih, kita juga kalau dia kurang-kurang kita bantu gitu, maksudnya. Dan maksudnya kayak waktu itu, istri sakit gini-gini kita kasih juga gitu. Maksudnya udahlah ya, kok kurang apa gitu kalau. Karena kejahatan itu terjadi bukan saja karena ada niat, tetapi kan ada kesempatan. Ada kesempatan ya, jadi ya makanya Catherine juga introspeksi gitu juga. Kan ya? Maksudnya
sekarang lebih, sekarang semua kunci simpan gitu. Dan ya berharap sih mudah-mudahan dia sadar, insaf, dan maksudnya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Buat pelajaran juga buat dia ke depannya, mungkin nanti setelah selesai menjalani hukumannya, bisa kerja tempat lain, ya jangan sampai terulang lagi lah. Jadi belajar tidak dari damai kesalahan. ya, karena Keket kesel. Yang berikutnya, kita lihat di postingan lebarannya Keket nih pada saat, kita lihat tuh kalau di Instagram di postingannya sama gengnya ya, geng Darlings. Geng Darlings. Geng Darlings. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, kok nggak ada foto lebaran sama suami? Nah, karena Emang nggak suaminya posting? di Sulawesi. Oh, jadi lebarannya nggak barengan? Enggak, karena Catherine lagi persiapan ini juga, film juga. Oh. Terus jadi kemarin tuh fitting, reading, segala macam itu foto buat ininya, semuanya persiapan film tuh di bulan puasa menjelang lebaran. Dan terus aku juga pas mau balik ke Sulawesi, suamiku bilang udah aku bilang selesai habis lebaran syuting kan. Terus ya udah kamu di Jakarta aja biar saya yang ke Jakarta gitu. Terus udah nih, jadi udah lebaran udah ketemu belum? Belum ke Jakarta dia. Berat amat sih ininya, maksudnya LDR-nya ya, sampai lebaran aja nggak bisa Nggak bareng nih. apa-apa, yang penting kan kontekan. Enggak deh, tetap. tapi kan yang penting dapat nggak itu THR? Jadi lagi benar-benar dua-duanya lagi sibuk kerja gitu ya. Karena ini menjadi Jadi- timbul pertanyaan karena Keket adalah public figure. Kok nggak ada postingan suaminya nih? Kok ada Oh ya? iya gitu ya. Ada komentar netizen, Iya. ya sakit kemarin juga suaminya nggak nemenin Iya. gitu. Tapi Gimana suaminya sih datang waktu itu suami? di sini, waktu Keket ke sini ya, ditemenin ya kan. Tapi lagi baik-baik aja kan, nggak lagi berantem. Alhamdulillah baik-baik aja. Jadi kapan rencananya mau ketemu? Nggak ada libur lebaran? Ini mau kemana? selesai syuting aku Kesana? Nah, kesana. Selesai, oh. Lagi tunggu juga katanya dia mau ke Jakarta. Ya udah kalau dia ke Jakarta sok aja di Jakarta. Kalau nggak ya selesai syuting cus langsung. Aduh, kangen nggak sih? Kangen lah. Oke, ya itulah namanya kehidupan LDR ya suami istri. Kamu nggak ini berat nggak sih jalanin LDR? Nggak pengen udah gitu? Atau gimana gitu? Suka biar ada kangen-kangennya ya. Oh gitu. Oh di sini lebih seru, ada seru-serunya. Tapi Instagramnya dia benar nggak sih lagi diaktif atau lagi di Instagramnya suami itu lagi ditutup apa lagi diaktif atau lapis nggak ada Instagramnya? Ada Instagramnya. Instagramnya tapi Ada. nggak aktif. Ini soalnya bunyi cuman gini doang nih. Apa kita di blok jangan? Mana kalau tandanya mana sih kalau Ini? aktif? Nggak. Tanda nggak aktifnya di mana? Nggak tahu. Ini pokoknya nggak ada postingannya, nggak ada apa-apa. Oh, tuh ada sih post nggak tahu. Iya, tapi nggak Mana ada fotonya? nggak ada apa ya? Nggak ada apa-apanya. Kan kita di blok jangan. Masa sih? Enggak, bercanda. Oke, berikut. Ini setuju nggak setuju ya buat Catherine? Setuju Iya. nggak setuju sih kalau suami itu punya geng motor dan sering banget menghabiskan waktunya untuk naik motor bersama teman-teman segengnya? Setuju aja karena suamiku juga punya geng motor. Oh iya, motor. Kamu nggak Iya, apa-apa? iya. Kamu Nggak suka apa-apa. kamu diajak nggak? Aku diajak, pernah diajak dan pernah jatuh juga. Jadi makanya ini ada lukanya. Tapi setuju nggak setuju? Suami ikut geng motor terus dia memboncengin perempuan lain. Waduh, cewek. Kayaknya nggak bonceng-bonceng lah dia. Nggak pakai ya. Yang Setuju bonceng istri aja. Setuju nggak setuju kalau suami itu punya handphone 2? Buat apa dulu ya? Maksudnya kalau memang untuk satunya buat kerjaan, tapi kayak suamiku cuma satu sih. Cuma satu ya. LDR, setuju nggak setuju? Nggak apa-apa sih, maksudnya kan yang penting komunikasi tetap berjalan ya. Terus juga kan pastinya masing-masing punya kesibukan masing-masing. Oke, setuju nggak setuju bahwa pasangan pegang kartu kredit atau debit sendiri yang nggak tahu nggak tahu itu ada rekening rahasia gitu? Setuju nggak setuju? Waduh, waduh. Setuju nggak tuh? Enggak ya kayaknya ya. Enggak ya, harus terbuka ya kalau kamu ya. Setuju nggak setuju kalau suami itu kalau bisnis meeting sama kliennya ketemunya di tempat karaoke gitu? Waduh, gimana ngobrolnya kalau di tempat karaoke? Oh iya, Ada bener berisik juga ya. Nggak kedengeran ya. Di mall aja kadang-kadang berisik. Setuju nggak setuju kalau ada suami yang memberikan budget bulanan ke istri gitu ya, ada limitnya? Seharusnya no limit ya. Setuju nggak setuju kalau pasangan itu mengumbar kemesraan di media sosial? Maksudnya? Ya posting mesra gitu, banyak postingan mesra di sosial media. Bersama Suami, oh, ya, pasangan. nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya. Nggak apa-apa Nggak apa-apa ya? dong Oke. sama pasangan sendiri Nah, kan. iya. Kalau masalah kalau sama yang lain gitu. Ya. Baik, kita masih ngobrol lagi sama Catherine Wilson. Kita ke bintang tamu kita yang berikut ini seorang konten kreator nih, Catherine Wilson. Dia Iya. itu kemarin viral karena dia membuat apa sih namanya AI ya. AI itu artificial intelligence. Bentuknya tuh Ariana Grande, ya kan. Tapi nyanyi lagu Indonesia. Wow. Keren banget sih. Nah, dia itu adalah jurusan farmasi.
masih kuliah di farmasi, tapi dia bisa tuh bikin AI dengan ada aplikasi tapi harus coding lagi dan itu keren banget. Dan dia bilang dia cuma punya Instagram sama TikTok, dia nggak punya YouTube karena dia nggak butuh AdSense katanya gitu. Kita lihat profilnya berikut ini.